Oke, sekarang kita masuk ke exercise 12, yaitu customer master data. Dan di sini kita mau langsung aja untuk tab satunya, yaitu create a customer list. Nah, di sini kita diminta untuk membuat customer list untuk company code 1000. Lalu kita juga disuruh untuk membuat list dari semua customer yang tergabung dalam accounts group Kuna atau general customer. Nah, oke, untuk langkah-langkahnya kalian bisa lihat langsung dari modul accounting, lalu financial accounting, lalu accounts receivable, lalu information system, lalu report for account receivable accounting, lalu master data, dan terakhir kita double klik di customer list. Nah, nanti kita akan masuk ke halaman customer list. Nah, karena di sini kita mau lihat semua customer yang terdapat di company code 1000, maka bagian customer accounts-nya itu kalian kosongin aja. Terus untuk company code-nya kita isi 1000. Jadi nanti SAP-nya ini akan menampilkan semua customer yang ada di company code 1000. Kalau kita execute, nanti kita masuk ke halaman customer list. Di sini kita bisa lihat kalau misalkan ada banyak customer yang terdapat dalam company code 1000. Nah, misalkan yang pertama ini customer 224 dengan account group-nya itu ZCRM, terus lokasinya itu ada di US. Nah, sekarang kita coba lihat lagi ke modul. Dan di sini kita diminta untuk menampilkan list yang berada di accounts group Kuna atau general customer. Jadi kita hanya mau lihat nih semua customer yang ada dalam account group Kuna. Oke, kita balik lagi ke SAP. Terus kita back satu kali. Di itu kita klik yang dynamic selection atau yang icon warna-warni. Nah, di dynamic selection ini kan belum ada account group ya, jadi kita mau tampilin dulu nih, kita mau masukin dulu kolom account group. Caranya itu kita klik account group yang ada di sini sampai terhighlight orange. Lalu kalau misalkan kita udah, kita klik tanda panah di sini atau copy selected. Nah, nanti di dynamic selection ini akan ada yang namanya accounts group. Kalau misalkan udah muncul, sekarang kita masukin account groupnya. Kita boleh cari di gambar warna putih ini. Nah, scroll sampai kita menemukan account group Kuna. Ini ya. Lalu kita double klik. Nah, kalau misalkan udah, kita bisa klik di execute. Nah, ini akan tampil semua list yang berada dalam account group Kuna. Jadi di sini kita lihat account grupnya semuanya itu adalah Kuna. Jadi memang account listnya itu mungkin tidak sebanyak yang tadi. Kalau kita cari hanya untuk company code 1000. Nah, ini karena kita hanya diminta untuk customer accounts group Kuna, jadi tampilannya adalah customer yang account grupnya itu adalah Kuna. Nah, setelah itu kita boleh langsung slice end. Nah, kita langsung ke task 2, yaitu maintain customer master record. Oke, jadi ceritanya di sini baker company yang berada di Berlin dengan postal code-nya itu adalah 134 sekian-sekian. Nah, di sini dia memberikan informasi kalau misalkan dia itu udah mengubah alamat perusahaannya. Nah, jadi karyawan bakernya ini tuh nggak tahu nomor customer punya mereka di company code 1000 atau di IDES itu berapa. Nah, jadi nanti kita bisa tahu nih customer number-nya itu dari si postal code. Jadi dari postal code atau kode pos customer itu kita bisa lihat nih customer number-nya. Walaupun tadi di situ nggak diketahui sama customer number-nya. Jadi kita mau cari dulu nih untuk nomor customer atau customer number dari baker dalam company code itu berapa. Jadi kita lanjut aja langsung ke langkah-langkahnya, kalian bisa lihat di modul accounting, lalu financial accounting, lalu accounts receivable, master record, lalu double klik di change. Nah, nanti kita akan masuk ke halaman customer change initial screen. Nah, kan kita di sini itu nggak tahu nomor customer-nya, jadi kita nggak bisa isi field yang customer, tapi
kita cari nomor customer itu lewat dari kode posnya. Kita coba aja klik gambar teropong dulu yang ada di sebelah sini. Habis itu kita cari customer berdasarkan postcode-nya. Kita isi postal code-nya itu 134 pagar-pagar. Nah, pagar-pagar ini kalian isi dengan nomor urut kalian masing-masing, nggak perlu ditambah sama kode kelasnya. Jadi 134 nomor urut masing-masing. Nah, kalau misalkan kalian udah isi postal code-nya, kita langsung aja ke centang job. Nah, nanti tampilnya akan seperti ini. Oke, nanti muncul list di sini adalah customer yang berada pada kode posnya itu udah 13460 atau 134 nomor urut masing-masing. Nah, sekarang kita mau cari customer dengan kode kelas kalian. Jangan ambil punya kelas lain ya, nanti kalian akan nyasar ke kelas lain gitu. Oke, punya aku udah ketemu. Kalau misalkan udah kalian temu, kalian bisa double klik. Jadi nanti akan terisi karena kita kan tadi nyarinya itu berdasarkan postal code gitu. Jadi walaupun tadi si employee nggak tahu nomor customer-nya, tapi kita bisa cari nih customer itu berdasarkan postal code gitu. Ya, jadi untuk company code-nya kita biarkan kosong aja, jangan diisi karena kita kan sudah belajar ya bahwa data mengenai alamat customer itu kan letaknya di klien, bukan di level company code. Jadi apabila terdapat perubahan, kita akan langsung merubahnya di level klien. Jadi kita nggak usah ubah data customer ini di masing-masing company code-nya. Nanti kalau misalkan kita masukin company code-nya itu 1000, maka yang berubah itu cuma data yang ada di company code 1000. Nah, kalau misalkan customer ini ada di company code 2000, nanti datanya itu untuk company code 2000 itu nggak akan berubah. Oke, ini kita boleh langsung centang hijau aja. Nanti kita akan masuk ke halaman Change Customer General Data. Nah, di sini title-nya kita masukin apa aja boleh. Di sini aku mau masukin company. Lalu untuk namanya itu jangan diganti. Jadi namanya itu adalah Baker, kode kelas kita, lalu nomor urut. Lalu untuk search term-nya itu juga nggak usah diganti. Lalu untuk sheet or house number-nya itu kalian bisa isi setelah kalian. Isi ulangi, terus nomornya 27. Setelah itu postal code-nya juga kita ganti karena kan tadi di sini ceritanya kita pindah alamat. Nah, kita ganti pakai 101. Habis itu nomor urut kita. Jadi nggak ada kode kelasnya ya. Jadi 101 langsung nomor urut masing-masing. City sama country-nya itu nggak usah diganti. Nah, untuk region-nya kan di sini masih kosong. Itu kalian bisa isi bebas mau isi apa aja. Di sini aku isi Berlin. Kalau misalkan udah terisi, pastikan make sure jangan sampai ada yang kosong. Kalau misalkan udah, kita boleh klik save. Nanti akan muncul notif perubahan ini kalau misalkan perubahan ini tersebut berhasil tersimpan. Nah, kalau misalkan udah, kita bisa klik silang aja. Oke, sekarang kita masuk ke tab 3, yaitu track changes. Nah, di sini kita mau belajar bagaimana kalau kita melihat perubahan yang kita lakukan terhadap master data tertentu. Jadi, kan tadi kita sudah melakukan perubahan terhadap master data customer Baker. Kita mau lihat nih perubahan-perubahan apa aja yang sudah terjadi yang barusan kita lakukan. Nah, untuk langkah-langkahnya kalian bisa lihat langsung di modul accounting, financial accounting, lalu accounts receivable, master record, lalu double klik di display changes. Nah, nanti kita akan masuk ke halaman customer accounts changes initial screen. Nah, untuk customer-nya kita isi dengan customer kita masing-masing. Jadi kita isi CS Tomar,
bukan customer tapi customer, terus kode kelas kita P, nomor urut kita masing-masing 60. Ini di make sure lagi untuk tidak salah. Terus company code-nya itu kita isi 1000. Jadi tadi kan kita melakukan perubahan di level klien nih ya, pas kita mau melakukan perubahan itu. Sebelumnya, tadi kita nggak isi nih company code-nya. Nah, tapi sekarang kita mau lihat apakah perubahan yang kita lakukan di level klien itu sudah ter-record juga di level company code. Jadi kita mau cek. Nah, kalau misalkan ini udah, kalian bisa enter 1 kali. Nah, jadi di sini ada list perubahan apa saja yang sudah kita lakukan terhadap data customer kita tadi. Nah, kalau misalkan di aku, di sini ada house number, postal code, region, street, sama title-nya yang berubah. Jadi, walaupun kita melakukan perubahan di level klien, tapi secara otomatis perubahan tersebut juga akan ter-record di level company code. Nanti kalau misalkan customer ini juga terdapat di company code 2000, maka perubahannya itu juga akan langsung ter-upgrade di company code 2000, seperti itu. Nah, kalau misalkan udah, untuk teks 3, kita bisa langsung slice end. Oke, kita lanjut ke task 4, yaitu display changes to multiple accounts. Kalau tadi di task 3 itu, kita mau melihat perubahan yang dilakukan terhadap satu customer dalam suatu company code. Nah, misalkan di sini kita tuh mau belajar bagaimana kalau kita mau melihat perubahan yang kita lakukan hari ini terhadap semua account customer yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi, kita mau lihat nih hari ini tuh ada perubahan apa aja, jadi nggak terbatas pada satu customer yang tadi kita lakukan di task 3. Oke, karena, kita mau lihat semua perubahan yang terjadi pada customer kita, untuk langkah-langkahnya kita bisa ikutin di modul, sama accounting, lalu financial accounting, lalu accounts receivable, information system, report for account receivable, accounting, lalu master data, terus double klik di display changes to customer. Nanti kita akan masuk ke halaman display changes to customer. Untuk field customer, kita jangan isi karena kita mau melihat nih semua perubahan yang terjadi pada semua customer kita. Jadi biarin kosong aja. Nah, kita isi yang change on dengan tanggal hari ini atau tanggal kita mengerjakan exercise. Jadi kalau aku di sini itu 14 10/2024. Terus to-nya juga itu disamakan aja ya, 14/10/24. Jadi kita, isi kayak gini supaya kita tuh bisa melihat hari ini tuh ada perubahan apa aja yang dilakukan oleh orang-orang. Jadi sebelum kita lanjut, nah tadi kan di sini tuh ada banyak ya, ada customer, ada change on, sama change by. Jadi kita tuh bisa menentukan mau lihat perubahan ini tuh berdasarkan apa, bisa berdasarkan customer, bisa berdasarkan waktu, atau bisa berdasarkan orang atau user yang melakukan perubahan tersebut. Jadi kalau di modul ini kita cuma diminta untuk melihat perubahan yang terjadi pada hari ini untuk semua customer. Jadi kita isi change on-nya aja. Kalau misalkan udah, kita bisa klik execute. Nah, nanti kita akan masuk ke halaman display changes to customer. Nah, di sini ada perubahan terhadap customer P60 atau customer aku. Nah, change by-nya ini adalah username aku juga, yaitu 31AC10, kode kelasnya P, lalu nomor urut masing-masing. Jadi, saat kalian mengerjakan exercise ini, pasti tampilannya akan berbeda dengan yang ada di layar aku. Karena pada saat aku mengerjakan ini, tanggal 14 Oktober 2024, nggak ada lagi yang ngerjain di tanggal ini, jadi cuma aku doang. Nanti pas kalian ngerjain, pasti akan lebih banyak, karena selain kalian yang mengerjakan, pasti teman-teman kalian juga mengerjakan exercise ini di hari ini. Jadi akan muncul lebih banyak data. Nanti, kalau misalkan kalian ingin lihat perubahan, kalian tinggal scroll aja, terus kalian cari, kode kelas sama nomor urut kalian masing-masing di bagian change by-nya. Nah, kalau misalkan udah, kalian bisa slice end. Itu create a new customer in company code 1000. Jadi di sini kita mau membuat master data untuk customer yang baru. Nah, di sini, dikatakan IDS atau company code 1000 itu punya customer baru.
kita diminta untuk membuat customer master record baru, dibilang customer number-nya itu adalah new kode kelas nomor urut. Nah, nomornya itu tidak di-assign secara otomatis, tapi kita harus memasukkan secara manual. Nah, kita diminta untuk memasukkan customer CS Tomar kode kelas nomor urut sebagai referensi kita ketika membuat master record yang baru. Jadi nanti kita nggak usah input ulang semua dari awal, jadi kita pakai reference CS Tomar ini gitu. Jadi beberapa data akan otomatis terisi mengikuti dari reference yang kita pakai. Nah, terus untuk account group-nya itu adalah Kuna atau general customer. Nah, langsung aja kita ke langkah-langkahnya. Nanti kita akan masuk ke customer create initial screen. Nah, kita isi field customer-nya ini dengan new kode kelas nomor urut. New, terus kode kelas kita pen, nomor urut kita masing-masing. Jangan sampai salah ya. Lalu untuk company code-nya itu 1000. Setelah itu di reference ini kita isi sesuai dengan yang dibuat itu CS Tomar, kode kelas kita P, lalu nomor urut masing-masing. Kalian bisa lihat dari Excel yang udah aku bagiin ya. Lalu untuk company codes-nya juga itu 1000. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, kita bisa centang hijau. Nanti kita akan masuk ke halaman Create Customer General Data. Nah, di tab Address, kita bisa masukkan keterangan mengenai data-data umum. Untuk title-nya kita isi terserah, tapi di sini aku isi company. Terus untuk names-nya, kalian juga bisa isi bebas mau isi apa aja. Kalau sini aku mau isi PT TSM Abadi. Untuk search domain ini kita samain aja. Grup kode kelas kita P, lalu nomor urut masing-masing. Habis itu untuk street or house number-nya itu wajib kita isi, terserah mau isi apa aja. Nggak usah ngikutin aku juga nggak apa-apa. Untuk postal code-nya bebas juga mau penting 5 huruf ya. Nah, untuk city-nya terserah mau diisi apa. Aku di sini isi pasti. Untuk country-nya ubah, biarin aja dia DE. Terus untuk region-nya karena masih kosong kita isi bebas apa aja. Di sini aku mau isi 11 atau Berlin. Misalkan udah terisi semua, kita scroll ke bawah sedikit. Nah, di sini language-nya itu pastikan Jerman, jangan diubah ke yang lain. Di bagian general data ini, kita udah input mengenai nama dan alamat customer. Seperti yang kita pelajari, kalau misalkan data yang tersimpan di level client itu adalah data-data seperti ini, data-data seperti nama, alamat. Nah, kita akan masuk ke company code 1000 atau data yang lebih spesifik. Kita klik yang company code data yang ini. Nah, di sini kita isi data-data company code-nya. Nah, untuk tab accounts management, untuk account itu biarin aja 140000. Di tab payment transaction, kita ganti term of payments-nya jadi ZB00. Kita scroll, kita cari ZB00. Oke, setelah dipastikan ZB00, misalkan udah, kita bisa klik save.
Nah, di sini akan ada notifikasi kalau misalkan customer new pada kelas nomor urut, kita sudah berhasil dibuat di company code 1000. Nah, kita udah bisa close aja, bisa close. Berarti untuk exercise 12 ini udah selesai sampai di sini.